Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Kaum muslimin muslimat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah, salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan pembawa berita Islam, junjungan agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat serta para pengikutnya hingga di akhir zaman. Pada pagi yang berbahagia ini kembali kita lanjutkan kajian hadis kita dari kitab Arba'in Nawawiyah, dan pada pagi hari ini kita melangkah Al-Hadisul Arba'un, hadis yang ke-40. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Wa kana Ibn Umar radhiyallahu anhuma yaqul idza amsayta fala tandiris sabah wa idza asbahta fala tandiril masa wa khudh min sihatika limaradika wa min hayatika limautika. Rawahul Bukhari. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, nama aslinya Abdullah, punya ayah namanya Umar bin Khattab, maka beliau populer dengan julukan Ibnu Umar. Apa yang ia katakan? Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memegang kedua bahuku. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun, jadilah engkau di dunia seolah-olah engkau seperti orang asing, au 'abirus sabil, atau seperti orang yang sedang melewati dalam perjalanan. Wa kana Ibn Umar radhiyallahu anhuma, dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yaqul, ia berkata, idza amsayta fala tandiris sabah, apabila engkau berada di sore hari maka jangan engkau menunggu pagi. Wa idza asbahta fala tandiril masa, apabila engkau berada di pagi hari maka jangan engkau tunggu sore. Wa khudh min sihatika limaradika, dan ambillah keberuntungan di saat sehatmu sebelum masa sakitmu. Wa min hayatika limautika, dan dari hidupmu sebelum kematianmu. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang mulia ini pertama menunjukkan
baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sebagai seorang nabi yang mualliman wa murabbiyan li ashabi, yang selalu mengajar dan mendidik kepada para sahabat-sahabatnya. Dan terlihat di sini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pendidik yang penuh kasih sayang dan kelemah lembutan. Terbukti beliau dikisahkan oleh Abdullah bin Umar sambil memegang kedua bahunya, menunjukkan kedekatan seorang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat nabinya. Ya. Jadi beliau tidak selalu menjadi seorang yang menjaga jarak dengan orang lain, meskipun beliau sebagai seorang nabi dan rasul, menunjukkan keakraban, menunjukkan kelemah lembutan, menunjukkan kasih sayang seorang nabi yang mendidik dan mengajar kepada sahabat-sahabatnya. Maka begitu juga bagi kita yang punya kedudukan sebagai pendidik, sebagai guru, sebagai murabbi, maka juga harus ada sifat kelemah lembutan, kasih sayang, penuh perhatian kepada murid-muridnya. Tidak selalu seorang guru itu menjaga jarak yang sangat jauh, saya guru dia murid, biar wibawa kemudian harus menjaga jarak, ya, tidak seperti itu. Karena terlihat Rasulullah bagaimana beliau juga akrab dengan para sahabat nabinya. Dan bukan hanya kali ini saja, banyak riwayat-riwayat yang menunjukkan betapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar seorang pendidik yang penuh kasih sayang, penuh perhatian kepada umatnya. Ini yang pertama yang kita tangkap, ya. Dan ini hampir mirip seperti kisah di awal hadis Nabi ketika malaikat Jibril alaihi salam datang kepada Rasulullah dalam bentuk sebagai seorang laki-laki yang berjubah putih, berkulit bersih, berjenggot lebat, lalu mendatangi Nabi. Malaikat Jibril alaihissalam yang menjelma sebagai seorang manusia lalu mendekatkan lututnya ke lutut Rasulullah sambil memegang pahanya, lalu bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman, akhbirni anil Islam, akhbirni anil ihsan," dan seterusnya, menunjukkan kedekatan seorang guru kepada muridnya. Rasulullah pun juga begitu. Maka siapapun kita, apakah itu sebagai ulama, sebagai muballigh, sebagai da'i, sebagai ustadz, sebagai guru, maka juga dalam mendidik umat ini tidak selalu kemudian harus bersikap keras, tidak selalu harus menjaga jarak yang jauh dengan murid-muridnya, dengan umat ini, tapi sekali waktu bahkan menjadi satu prinsip, tunjukkan kasih sayang, tunjukkan perhatian, tunjukkan kedekatan, karena dengan cara seperti itulah barangkali orang akan tergugah untuk mengikuti, memperhatikan dan melakukan apa yang diajarkan oleh seorang guru kepada muridnya. Ini yang pertama, kalau kita lihat ya faidah dari hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari ini. Kemudian yang kedua, hadis ini mengajarkan kepada kita tentang bagaimana sikap seorang mukmin dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Rasulullah menekankan dalam hadis ini bahwa sebagai seorang mukmin harus punya persepsi bahwa hidup di dunia ini seperti kita orang asing atau orang yang sedang menempuh perjalanan.
Ya, pertama kita lihat kenapa Rasulullah mengajarkan kepada kita hidup di dunia ini seperti gharib, seperti orang asing. Kenapa? Karena kalau kita telusuri sejarah manusia, memang kampung asal kita bukan dunia. Kampung asal kita adalah surga. Kalau kita menelusuri nenek moyang kita, siapa? Nabiullah Adam alaihissalam dan ibunda Hawa. Beliau bukan penduduk asal dunia, tapi penduduk asal surga. Ya, jadi kampung asal kita kalau cari alamannya, seperti kita akan ditanya, engkau kampung asalnya mana? Aku tinggal di Tegal misalkan. Ya. Itu artinya kan kampung asalnya sini. Berarti kalau begitu di Batam dia sebagai gharib, sebagai orang yang merantau, bukan kampung asalnya. Lah, maka Rasulullah mengajarkan itu. Ingat, kita ini kalau ditelusuri bahwa kita ini bukan penduduk asli dunia, tapi kita itu kalau kita telusuri nenek moyang kita itu penduduk asli surga. Bukan hanya akhirat, karena kalau bicara akhirat itu surga neraka kan. Kalau kita telusuri adalah penduduk asli surga. Hanya Allah takdirkan Nabi Adam kemudian melakukan apa yang dilarang oleh Allah, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Jangan sekali-kali engkau mendekati pohon ini, kalau engkau lakukan niscaya engkau menjadi orang yang berbuat kezaliman. Baru kemudian Nabi Adam dan Siti Hawa dikeluarkan oleh Allah dari surga, diturunkan ke dunia ini. Kan kisahnya seperti itu. Sepakat semuanya kisahnya seperti itu. Kalau begitu berarti kampung asal kita manusia, ya, bicara manusia, kampung asal kita adalah akhirat. Maka itu ketika hidup di dunia, bersikaplah seperti seorang gharib, orang yang merantau. Jangan menganggap di dunia ini kekal abadi. Kita akan balik nanti harus ke kampung asal kita. Mana? Tentu kampung asal kita adalah surga. Harus punya cita-cita begitu. Ya, jangan punya anggapan kita di dunia ini selama-lamanya. Karena kampung asal kita juga begitu. Kalau itu yang terjadi, bahwa perspektif kita hidup di dunia itu gharib, sebagai orang asing, maka sebagaimana orang yang sedang merantau. Bagaimana kalau menganggap dunia ini adalah sebagai orang yang merantau, bagaimana berpikir untuk bakal balik ke kampung halaman? Dan ini enggak tanggung-tanggung, kampung halamannya agak jauh. Ya. Kalau bekal tak banyak bisa jadi tak balik nanti. Ya. Kita aja kalau mau mudik kadang-kadang nabungnya juga harus rajin. Tak nabung tak balik kampung. Ya. Itu hanya persoalan dunia. Tiketnya cukup, ya, tiket pesawat. Ini tiketnya beda ini. Ya. Kenapa? Kampungnya kampung akhirat, yang kita tuju surga. Dan Allah telah membekali. Bagaimana cara kita agar bisa balik ke kampung asal kita? Kita sekarang ini merantau di dunia ini. Sebagai seorang perantau, tentu cita-cita besarnya adalah bisa balik ke kampung asal kita di surga. Bagaimana balik ke kampung surga itu? Allah sudah memberikan cara, memberikan tiket. Tiket utamanya apa? Dijelaskan, miftahul jannah la ilaha illallah. Itu tiket utamanya. Kunci surga itu adalah la ilaha illallah. Itu kunci utamanya, adalah mentauhidkan Allah. Ini tiket utama. Apakah dengan la ilaha illallah itu bisa sampai ke surga? Bisa. Dijamin oleh Rasulullah. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah.
siapa orang yang masuk surga, siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah, bersaksi dengan sepenuh hati tidak ada Tuhan selain Allah, maka akan masuk ke dalam surga. Ini tiket utama. Lah, cuma Nabi hanya menjelaskan masuk surga saja. Soal kapan masuk surganya, lah inilah yang perlu kita perhitungkan, ya. Para ulama kemudian memberikan syarah bahwa kunci surga itu la ilaha illallah. Seandainya dia berdosa bermaksiat tapi masih mengakui la ilaha illallah, apakah bisa masuk surga? Tetap bisa masuk surga. Cuma Allah akan perhitungkan terhadap perbuatan yang ia lakukan selama di dunianya. Kalau pengen cepat bagaimana masuk surganya? Ya, maka Allah mengajarkan fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiket utamanya harus tahu la ilaha illallah. Tanpa tiket la ilaha illallah enggak akan bisa masuk ke dalam surga. Cuma itu tadi, sama orang balik kampung, sama-sama balik kampung, tapi ada yang pakai pesawat, ada yang pakai kapal laut, ada yang pakai kereta api, ada yang menggunakan mobil, ada yang jalan kaki, ya. Ada saking semangatnya balik kampung merangkak macam-macam. Dan kita pun juga begitu. Kita semua yang hadir di masjid ini nggak tahu siapa yang duluan nanti masuk surga. Sama-sama punya tiket, tapi untuk sampai ke surga, ya, kalau dalam kitab-kitab disebutkan ada yang saking cepatnya kabarkil khatib, seperti kilat yang menyambar, ya. Tentu cepat atau lambatnya untuk balik ke kampung halaman kita di surga adalah bergantung kepada, ya, banyak tidaknya amal kita, berat tidaknya timbangan amal kita yang akan menentukan. Samalah, ya, orang punya tiket bisa sama-sama ke tempat tujuan, tapi itu tadi, ya, ada yang cepat, ada yang lambat. Semakin takwa orang kepada Allah, maka akan bisa semakin cepat kelak menuju surga Allah Ta'ala tanpa banyak rintangan gangguan yang dialami. Tapi semakin jauh, semakin sedikit ketakwaannya kepada Allah, maka juga akan semakin dia lambat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan seperti itu, ya. Orang yang pakai pesawat nggak begitu banyak hambatan, sapat, ya. Tapi kalau yang baliknya pakai jalan kaki, macam-macam nanti rintangannya di jalan itu, ya. Ya, capek, lo yang macam-macam. Nah, kita pun begitu. Ini yang digambarkan Nabi, kenapa disebut gharib. Ya, jadi kita itu merantau, sama namanya orang merantau mau balik kampung, persiapkan, tabung baik-baik, ya, jaga kesehatan baik. Atau Rasulullah menggambarkan hidup di dunia ini seperti abiris sabil, orang yang sedang menempuh perjalanan, ya, orang yang sedang lewat. Kenapa kok disebut lewat di persimpangan jalan hidup di dunia ini? Karena kalau kita renungkan, ya, sebagaimana yang ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Haddad, bahwa paling tidak manusia ini, ya, hampir semuanya pasti menempuh perjalanan, ya, dan dunia ini berada di persimpangan jalan, pertengahan betul. Karena ketahuilah, kehidupan kita di dunia ini bukan kehidupan satu-satunya. Bahkan kematian kita di dunia ini bukan juga kematian satu-satunya. Karena kalau hidup itu maknanya ada, mati itu maknanya tidak ada. Makanya jangan heran dalam ayat yang tadi dibaca oleh Ustaz Khalid, imam kita, ya,
Alladzi ja'ala lakum hayata mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang telah menjadikan bagi kalian kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa orang yang terbaik amalnya. Kenapa kok disebut kematian dulu baru kehidupan? Bukankah kita itu merasa kehidupan dulu baru kematian? Karena itu, kalau sudah bicara hakikat kematian dan kehidupan, mana yang dulu? Ini rumit. Ya, walaupun para mufassir boleh dilihat kenapa disebut kematian dulu, karena kita dulu tidak ada kemudian diadakan oleh Allah. Maka kematian disebut dulu baru kehidupan. Tapi kalau ditelusuri akan rumit. Mati hidup itu silih berganti. Kalau kita telusuri asal muasal kita yang dijelaskan Quran, manusia itu dulu pernah hidup di alam namanya, alam yang pertama namanya alam ruh. Ya, boleh sepakat, boleh tidak istilah ini, tapi untuk memudahkan, kapan? Ketika kita berada di tulang sulbi ayah kandung kita masing-masing. Dan Quran jelas mengatakan itu, bahwa roh manusia ketika berada di tulang sulbi oleh Allah ditanya dengan pertanyaan yang sama, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhan kalian? Dan semua roh manusia menjawab, bala syahidna, ya Allah, benar, kami bersaksi engkau Tuhan kami, ya Allah. Maka disimpulkan oleh para ulama, roh siapa saja manusia ini, apapun agama ayah ibunya, tapi ketika berada di alam roh, manusia ini semuanya telah bersaksi Allah sebagai Tuhannya. Quran yang mengatakan itu. Ini alam yang pertama yang kita lewati. Kalau ada yang masih protes, tapi kami nggak pernah ingat Pak Ustadz, ya. Kapan itu? Tanggal berapa? Ingat ya, banyak kejadian yang kita hari ini tidak ingat tapi pernah terjadi. Sehingga jangan punya anggapan sesuatu yang nggak kita ingat kemudian dianggap tidak pernah terjadi. Bapak Ibu, kita semua dulu pernah keluar dari rahim ibu kita. Ingat nggak? Pada saat proses kita keluar dari rahim, ingat nggak? Ya, mana yang sesar, mana yang normal, ingat? Nggak ada yang ingat kan satu-satunya. Tapi pernah terjadi? Pernah. Dulu kita rata-rata ketika kecil kita, maaf ya, disusui oleh ibunda kita. Masih ingat peristiwa itu? Nggak ada yang ingat. Ya. Bahkan maaf, seandainya ditunjukkan fotonya pun, ini masa saya ya. Tapi pernah terjadi kan? Jadi betapa banyak persoalan hidup ini yang kita tidak pernah ingat, tapi sebenarnya itu pernah terjadi. Sama Allah ingatkan itu dulu di alam ruh, semuanya sudah diambil persaksian oleh Allah dan ditanya oleh Allah dengan pertanyaan yang sama, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhan kalian? Quran menjawab, bala syahidna, semua menjawab, iya, kami bersaksi engkau Tuhan kami, ya Allah. Maka jangan heran kalau Islam kemudian punya konsep yang dibawa oleh Rasulullah, kullu mauludin yuladu alal fitrah ila an abawahu ayuhawidanihi ayunassiranihi ayumajjisani. Setiap bayi yang terlahir dalam keadaan fitrah suci, karena hanya persoalan kedua orang tuanya, maka dia berubah menjadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Kenapa? Rasulullah mendeklarasikan anak pokok lahir, apapun agama ayah ibunya, begitu lahir semuanya fitrah, semuanya suci. Kenapa? Karena dulu di alam rahim, di alam ruh ya, di alam ruh telah bersaksi Allah sebagai Tuhannya. Hanya faktor pendidikan yang diberikan orang tuanya, orang itu berubah macam-macam agamanya. Ya, ini alam yang pertama, alam roh. Allah minta persaksian Allah sebagai Tuhan. Masuk kemudian fase yang kedua, namanya alam rahim. Kapan alam rahim dimulai?
tentu secara biologis alam rahim dimulai sejak adanya pertemuan sperma dengan ovum ayah bunda kandung kita, lalu kemudian dinyatakan hamil. Disitulah alam rahim dimulai. Prosesnya pun dijelaskan dalam kitab Arba'in Nawawiyah ini. Nabi menjelaskan 40 hari pertama akan berbentuk nutfah sperma. Masuk 40 hari kedua akan berbentuk alaqah, segumpal darah. Masuk fase yang ketiga akan berbentuk mudghah, seperti sekerat daging. Ketika sudah berbentuk sekerat daging, maka Allah akan meniupkan ruh kepada janin ini. Bersamaan dengan ruh ditiupkan, Allah memerintahkan malaikat untuk mencatat tentang qada qadar, mencatat tentang takdir dari janin ini. Apa yang dicatat? Pertama adalah tentang rizkinya, tentang ajalnya, tentang perbuatannya, tentang bahagia sedihnya. Jadi nasib masa depan anak yang ada dalam janin ini sudah ditentukan oleh Allah bagaimana takdir masa depannya. Ya. Jelas Nabi menjelaskan itu. Ini alam yang pernah kita lewati. Alam rahim namanya. Berproses, ya. Walaupun ada yang protes ke saya, Pak Ustadz, kok dalam hadis tidak disebutkan jodoh? Katanya yang misteri itu rezeki, jodoh, ajal, ya. Tapi kok jodoh nggak ada dalam catatan yang diperintahkan Allah kepada malaikat, ya. Ingat, dalam perspektif Islam, jodoh itu merupakan bagian dari rizki. Maka memperlakukan jodoh kita itu perlakukan seperti rizki kita, ya. Ya rizki-rizkian memang jodoh itu, ya. Kadang orangnya baik, tiba-tiba dapat yang cerewet, judes, ya. Ya rizkinya begitu. Ya, ya macam-macam. Kadang-kadang kita setengah nggak percaya, ya. Orangnya sudah jelek, istrinya cantik luar biasa, ya. Kadang-kadang kemudian kita bilang kayaknya salah jodoh itu. Nggak bisa begitu. Sama dengan memandang tetangga kita, kerjaannya nampaknya enjoy-enjoy saja depan komputer, tapi kok kaya raya. Kamu yang tengkus lumus siang malam tak kaya-kaya juga. Ya itulah kehidupan, ya. Jadi memperlakukan jodoh itu kurang lebih ya seperti rezeki, ya. Makanya tidak ada kemudian dispesifikan oleh Allah dalam pencatatan di alam rahim itu disebut jodoh, karena jodoh itu bagian dari rezeki, ya. Selesai alam rahim, kapan selesainya? Saat kita kemudian dilahirkan oleh ibunda kita, baik normal ataupun dengan operasi sekalipun. Itulah batas akhir kita berada di alam rahim. Masuk kemudian di alam yang ketiga, namanya alam dunia ini. Dan rata-rata manusia menyongsong alam dunia ini dengan tangisan derai air mata, ya. Walaupun ayahnya, ibunya pelawak hebat, tidak ada pernah kisah begitu lahir langsung nggak pernah ada, ya. Malah lari semua kira-kira, ya. Semuanya menangis, ya. Itu simbol, memberikan satu ilustrasi bahwa kehidupan dunia ini kehidupan yang penuh perjuangan derai air mata, ya. Di alam ruh, alam rahim tidak ada persaingan, tidak ada kompetisi, ya. Tidak ada fitnah, tidak ada cobaan ujian, ya. Baru di alam dunia inilah alam yang penuh perjuangan, alam penuh cobaan, alam penuh ujian, alam penuh kompetisi. Dan itulah makanya Allah mendeklar dengan ungkapan ayyukum ahsanu amala, ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menjadikan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa orang yang terbaik amalnya. Ayat ini konteksnya di mana? Ya di kehidupan dunia ini.
Lalu kita dari awal begitu lahir dalam bahasa Arab disebut sobi, bayi. Kemudian ya bentuk jamaknya sobi, sibyan. Setelah sobi kemudian besar sedikit, kanak-kanak bahasa Arabnya tiflun, bentuk jamaknya atfal. Maka kalau punya sekolah taman kanak-kanak bahasa Arabnya rodotul atfal, bukan rodotul sibyan. Kalau rodotul sibyan taman bayi-bayi itu artinya. Bahasa Arab itu komplit. Nanti masuk fase berikutnya, ya, itu kemudian masuk mumayyiz. Sebelum balik tapi anak kok sudah bisa mandi sendiri, bisa makan sendiri, ya. Maka mumayyiz. Masuk kemudian balik, habis balik dewasa, dewasa tua renta sampai berujung kepada kematian, ya. Walaupun tidak semuanya orang melewati itu. Ada yang ketika masih sobi sudah meninggal, ada yang masih tiflun sudah meninggal, ada yang baru balik meninggal, ya. Tapi itu, dan Allah bijaksana. Yang Allah mintai pertanggungjawaban dari hidup kita bukan sejak kita di alam ruh, tapi yang dimintai pertanggungjawaban ayyukum ahsanu amala itu adalah sejak kita balik sampai ajal menjemput kita, ya. Allah tidak minta pertanggungjawaban saat kita kanak-kanak, saat kita bayi, maka belum diperhitungkan amalnya anak-anak, amalnya bayi. Dan itu menjadi masuk di akal kalau Rasulullah mengingatkan siapa orang yang ditinggal wafat oleh anak-anaknya yang masih bayi, masih kanak-kanak, belum balik, maka justru itu akan menjadi tabungan ia kelak di akhirat. Artinya bisa menjadi, ya, pemberi syafaat untuk orang tuanya di akhirat. Kenapa? Karena itu tadi, anak-anak yang masih bayi meninggal itu paling enak hisabnya. Kenapa? Ya nggak dihisab. Apa yang mau dihisab? Karena manusia itu hanya dihisab hitungannya adalah sejak akil balik. Ini alam yang ketiga. Sekarang kita berada. Masuk kemudian nanti alam yang keempat, namanya alam kubur. Disebut alam kubur karena manusia rata-rata ketika mati itu dikuburkan. Kalau ada yang tanya, Pak Ustadz, bagaimana kalau ada orang mati kecelakaan pesawat kemudian hancur tidak bersisa? Bagaimana orang yang mati, ya, tabrakan kapal laut kemudian tenggelam, jasadnya habis dimakan ikan? Bagaimana orang yang mati kemudian jasadnya dikremasi kemudian hanya tinggal abu? Apakah dia juga melewati alam kubur? Ya. Maka para ulama sepakat dia melewati alam kubur walaupun tidak ada kuburannya. Karena alam kubur dengan kuburan hal yang berbeda. Semua melewati. Kalau nggak melewati enak, oh yang dikremasi nggak ada nggak ada kuburannya, berarti nggak ada pertanyaan marrobukan kalau gitu. Tidak begitu, ya. Semua melewati alam kubur. Maka alam kubur ini sering juga disebut alam barzakh. Kenapa disebut barzakh? Dalam bahasa Arab barzakh itu pemisah. Disebut pemisah kenapa? Karena alam kubur itu alam yang memisahkan antara dunia dengan akhirat. Disebut dunia, dia sudah tidak ada di tengah-tengah kita, ya, sudah tidak hidup bersama manusia yang lain. Tapi disebut akhirat juga belum, karena nanti, ya, maka itu alam dunia itu nggak bisa kita katakan persis seperti akhirat. Buktinya apa? Buktinya, ya, ada sejumlah amal yang dijelaskan oleh Nabi. Walaupun sudah dilakukan, selama dia di alam kubur masih dapat aliran pahala. Idza matabnu adama, ya, ada dalam riwayat ini, idza matal insan in qata amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salih yad'u lah. Apabila mati manusia terputus seluruh amalnya kecuali
3 amal. Pertama adalah sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bisa diambil manfaat. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Bayangkan, dia sudah di alam kubur, tapi masih ada ta'aluk dengan amalnya. Ya, dia sebelum meninggal, ya, sedekah jariyah itu sedekah yang manfaatnya itu mengalir terus. Ada orang sedekah karpet, ya, untuk masjid. Selama karpet ini dipakai orang untuk sholat, maka meskipun dia hari ini ada di alam kubur, pahalanya masih mengalir untuknya. Dia seorang mu'alim, seorang guru, mengajarkan ilmu, baca Quran. Alhamdulillah, ya, ada sekian anak yang bisa baca Quran karena didikannya. Selama anak-anak didik dia baca Quran, maka walaupun ada di alam kubur dapat aliran pahalanya. Dia orang tua yang mendidik anak-anaknya jadi anak yang soleh solehah. Dia menjadi soleh solehah karena faktor kedua orang tuanya. Maka meskipun ada di alam kubur, anak-anak ini akan bermanfaat untuk dia. Berarti kalau begitu, alam kubur ini ya alam barzah, baina-baina. Disebut dunia sudah nggak ada, tapi disebut akhirat masih ada ta'aluk amalnya. Maka Nabi pun ketika ditanya, ya Rasulullah, hal baqiya min birril walidayya abirhuma bihi ba'da mautihima. Ya Rasulullah, adakah amal yang bisa bermanfaat untuk berbakti kami pada kedua orang tua kami setelah orang tua kami meninggal dunia? Rasulullah menjawab, na'am, iya ada. Ini konteksnya adalah orang tua kita yang ada di alam kubur. Salah satu yang diajarkan Nabi, as-salatu alaihima, engkau mendoakannya, wal istighfaru lahuma, engkau meminta akan ampun untuknya, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah perspektif kita. Jadi alam kubur, alam barzah itu disebut barzah pemisah dunia akhirat, karena alam ini sekali lagi tidak sepenuhnya dunia, juga tidak sepenuhnya akhirat. Buktinya itu, ada sejumlah amal yang pahalanya masih dialirkan untuk mereka. Begitu juga kita yang hidup, kalau mendoakan saudara-saudara kita yang ada di alam kubur, ternyata masih manfaat untuk mereka. Baru kemudian masuk alam yang terakhir, namanya alam akhirat yang sesungguhnya. Kapan alam akhirat itu dimulai? Sejak terjadinya kiamat kubra. Begitu hancur alam semesta, runtuh langit, hancur gunung, ya, berantakan semua tata surya, hancur alam semesta, maka disitulah alam akhirat dimulai. Nanti kemudian disinilah, ya, sudah tidak ada lagi, ya, seperti di alam kubur, sudah mempertanggungjawabkan amalnya masing-masing, lalu kemudian akan melewati mahsyar, dikumpulkan. Lalu kemudian ada mizan, ditimbang amal, ada hisab, dihitunglah amal-amal kita. Lalu kemudian melewati sirat dan seterusnya. Pada akhirnya Allah kemudian menentukan surga ataukah neraka akhir kehidupan kita. Ini konteks kenapa Nabi menyebut istilah dunia itu sebagai, ya, seperti orang yang berada di persimpangan jalan. Karena kita belum sampai ke tujuan, ya. Dari alam, ya, ruh, alam rahim, alam dunia, nanti masih ada alam kubur dan alam akhirat, baru sampai ke tujuan, ya. Jadi sangat luar biasa Rasulullah. Di satu sisi dunia digambarkan bahwa kita hidup di dunia itu seperti seorang asing, atau seperti orang pengembara yang berada di persimpangan jalan. Karena kampung asli kita adalah kampung akhirat, yakni kampung nenek moyang kita itu adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, oleh sebab itulah maka Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul, ia berkata. Jadi yang bawah ini bukan sabdanya Nabi, tapi ini adalah qaulus sahabah, ya, ucapannya sahabat Nabi. Melihat Nabi menjelaskan bahwa jadilah engkau hidup di dunia itu seperti orang asing atau seorang pengembara, maka Abdullah bin Umar
memberikan satu saran. Apa saran beliau? Ucapan beliau untuk kita semua, ya. Idza amsayta fala tandiris sabah wa idza asbahta fala tandiril masa. Maka apabila engkau berada di sore hari, maka jangan kau tunggu pagi. Kalau engkau berada di pagi hari, jangan kau tunggu sore. Artinya, jadilah orang yang bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dan jangan suka menunda-nunda amal. Ya. Ini yang ingin disampaikan beliau. Maka ujung di akhirnya, manfaatkanlah sehatmu sebelum datang sakitmu. Ambillah manfaat dari kehidupanmu sebelum datang kematianmu. Yang paling populer, kemudian ada ungkapan ihtanim khamsan qabla khamsin. Raihlah keuntungan yang 5 sebelum datang yang 5. Pertama adalah sababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wasihataka qabla saqamika, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Wahinaka qabla faqrika, masa kayamu sebelum masa fakirmu. Wa faraghaka qabla sabalika, dan masa senggangmu sebelum datang masa sibukmu. Kemudian yang kelima, wa hayataka qabla mautika, masa hidupmu sebelum datang masa kematianmu. Artinya di sini kita didorong untuk bisa menjadi orang yang memanfaatkan waktu. Kalau kita ikut konsep Quran, Quran pun juga menegaskan hal itu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, ampunan Tuhan kalian dan surganya yang seluas langit dan bumi diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka karena kita sadar bahwa ajal itu bisa datang kapan saja, maka harus menjadi orang yang senantiasa memanfaatkan waktu, mengisi waktu kita dengan kebaikan-kebaikan, dan jangan suka menjadi orang yang menunda-nunda amal. Ya. Kenapa? Karena salah satu penyebab orang itu tidak banyak amal, yaitu tadi, ya, senantiasa menunda-nunda amalnya. Ya, nanti saja, besok saja, lusa saja, minggu saja, tahun depan saja. Tiba-tiba tanpa terasa ajal sudah menghampiri kita. Ya, kalau kita pikir-pikir kan kita pun sekarang kan begitu, Bapak Ibu sekalian. Ya, perasaan baru kemarin kita SD. Ternyata sekarang anak kita yang sudah sekolah SD. Perasaan baru kemarin anak kita SMA. Sekarang kita sudah punya anak SMA. Ya, kayaknya baru kemarin saya menikah. Dinikahkan oleh ayah kita yang menjadi wali kita. Sekarang kita yang sudah jadi wali. Perasaan baru kemarin saya menjadi cucu dari kakek kita. Ternyata kita yang sekarang sudah jadi kakek punya cucu. Ya. Saya pun balik kampung kemarin, ya. Terkejut, ada yang manggil saya mbah juga. Ternyata kenapa? Abang saya punya anak, ya. Anaknya sekarang punya anak. Jadi begitu ketemu, manggil saya, enggak, ini mbah dulu. Ternyata punya cucu juga sih. Kenapa? Ya itu tadi. Ya. Betapa cepat kehidupan ini. Ya. Inilah yang dipesankan oleh hadis yang ke-20 dari kitab Arba'in Nawawiyah ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.